Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi amat, Bu. Sepi, jawab salamnya sepi. Padahal mau udah ngopi, udah makan kue. Paling jauh mana di sini, Bu? Tamunya, Bu? Nggak ada ya. Negara batin, Jabung, negara Saka. Yang semangat biar selamat. Yang jawab salamnya kompak, serempak, mudah-mudahan selamat dunia akhirat, amin. Yang jawab salamnya paling kenceng semangat, yang punya utang biar cepat lunas hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon izin bapak-bapak, saya bergeser sebelah kanan dikit karena ini bidadari-bidadari surga mau ngeliat saya katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma ilal lahdi minal mahdi. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati para alimil ulama, yang kami hormati para ustadz, para kiai, aparatur pemerintah, Bapak RT, RW, kepala desa, kepala dusun, camat, bupati kalau ada. Yang kami hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparatur kepolisian atau yang mewakili bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf namanya tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Yang besar tidak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tidak kami sebutkan namanya. Tapi pun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Biasanya saya kalau ngisi tausiah Bapak Ibu ada catatannya, siapa-siapa yang harus disebut. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semua yang gak kesebut namanya. Wabil khusus kepada para guru-guru saya sekalian, orang-orang tua saya semuanya, yang mohon maaf tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Dan yang lebih teristimewa kepada kedua mempelai, mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sedikit saya bercerita dikit Bu ya. Jadi kurang lebih seminggu yang lalu saya ditelepon sama ibu saya. Kamu disuruh ngisi tausiah di tempatnya Nenek As kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah jadwal yang saya dapat pertama itu Pak malam Minggu. Langsung saya iyakan, insya Allah bisa. Karena malam Selasanya ada pengajian di salah satu calon wali kota Bandar Lampung. Ketika telepon yang kedua ternyata katanya malam Selasa, sempat saya cancel, nggak bisa. Karena itulah hadirnya kita di sini semua bukan karena kebetulan, semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya acara yang di wali kota itu diundur malam Minggu, Pak. Alhamdulillah malam Selasa bisa hadir di tengah-tengah. Tadi nyampe dari Bandar Lampung jam 6 sore, istirahat dan alhamdulillah sampai di sini. Ternyata saya dapat bocoran, pengantennya ini ternyata kawan saya yang perempuannya. Dan yang lebih tragis lagi, yang undang saya bukan pengantennya Pak, bukan kawan saya, tapi ibunya yang undang saya. Masya Allah. Ya nggak apa-apa, namanya kita silaturahmi. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang patut kita sembah. Karena apa? Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, semuanya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat Allah la tuhsuha, tidak terhitung. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi banyak nikmat Allah. Pepatah Arab mengatakan
apabila dedaunan di muka bumi ini kau jadikan kertasnya, ranting-ranting kau jadikan penanya, air di lautan kau jadikan tintanya untuk menghitung nikmat Allah, la tubsuha, tidak akan pernah terhitung. Makanya dalam surat Ar-Rahman yang disampaikan oleh Adinda tadi, subhanallah, mudah-mudahan jadi anak solehah. Berapa kali ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban disampaikan dalam surat Ar-Rahman? Saya mau ngetes. Ada kecil. Loh, siapa yang bisa jawab pertanyaan saya kasih uang. Ayo, khusus ini anak-anak adik-adik yang sekolah, ya, ibu-ibu sekolah tapi nggak tahu tahun berapa kemarin. Berapa kali fabi ayyi ala'i rabbikumas tukadziban yang disampaikan oleh qari'ah tadi? Apa artinya, maknanya? Kata Allah dalam Al-Qur'an, fabi ayyi ala'i rabbikumas tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Lamun cawam lepung nikmat apa lagi saya didustakan kalau kuti. Umur sudah dikasih, rezeki sudah dikasih. Yuk, siapa yang bisa jawab? Ayo, yang berani bisa jawab saya kasih hadiah. Nah, saya kasih hadiah. Ayo, siapa yang jawab? Ayo, berapa kali? Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, karena dalam surah Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban diulang-ulang. Tapi saya meminta berapa kali? Yang berani? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ayo, ada berapa kali? Ada yang bisa? Lebih dari 25 kali. Ya, bapak-bapak boleh, ibu-ibu boleh. Ayo, yang bisa. Ya, berapa ibu? Bu, ibu-ibu kan pengajian kemana-mana ya, sampai ke Indosiar, betul? Iya. Berapa kali? Nggak tahu. Yang di ngaji biasanya Yasin, ketemu lagi pengajian tingkat desa Yasin, sehingga ayat-ayat yang lain tidak tahu. Masya Allah. Nih, nggak ada yang tahu? Ya balik lagi lah, ya. Jadi 31 kali Allah sebutkan, Allah ulang dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah gitu, Bu. Wih, pelit amat. Ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dapat nyuruh ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur, Bu, Pak. Karena ancaman orang yang tidak bersyukur itu adalah inna adzabil sadid. Azabnya sangatlah pedih. Kedua kalinya salawat beriringkan salam, semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, kompak. Berbicara masalah pernikahan, an-nikahu sunnati faman rakiba an sunnati falaisa minni, kata Nabi. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku adalah termasuk daripada golonganku. Mudah-mudahan kedua mempelai ini dengan wasilah an-nikahu sunnati mendapatkan sunnahnya Rasul, sehingga apa yang diidam-idamkan, dicita-citakan, dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting adalah, Masya Allah Bapak Ibu hadirin sekalian, yang tragis nggak dijabung, negara batin, negara Saka termasuk di Bandar Lampung. Yang namanya resepsi pernikahan dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam lagi. Kalau di Bandar Lampung, Pak, ada peraturannya dari tim COVID. Makanya kenapa saya tadi kesini pakai masker, bukan sok-sokan, takutnya nggak ada yang mau salaman ya, karena Bandar Lampung termasuk dari zona, hampir zona merah.
Di Bandar Lampung termasuk saya dengar kabar sudah mulai di daerah kita sini juga yang nggak pakai masker kalau ada petugas disuruh push up. Di sana pun seperti itu. Bahkan kalau mengulangi lagi didenda 250.000. Mahal amat kata ibu ya. Mendingan buat beli perawatan bedak, betul. Itu ibu pegawainya gitu pak. Ibu-ibu pegawainya gitu, bedak aja bedak. Masalah persepsi yang saya sampaikan tadi. Acara misalkan jam 8, jam 9, jam 10 baru dimulai, ibu-ibu jam 6 udah standby di depan kaca. Dicari baju yang mewah, harganya mahal, make upnya yang mewah, make upnya yang ternama, sampai semua warna dipoles di mukanya. Udah kayak ondel-ondel, ya. Matanya hitam, pipinya merah, bibirnya ungu, masya Allah. Sampai kata bapaknya, dek gue pekupi. Bangi lamun ngopi pagi-pagi, gue sayang termos di belakang, gula kopi wat. Nah, ada yang kayak gitu pak, ada. Dosa. Ibu-ibu pagi-pagi bapak belum bangun dari tidur, udak-udak ngopi, tek, bapaknya bangun dari tidur duduk, ya kan? Udah itu dibikinin kopi, ya ingin minum kopi. Itu lebih baik daripada ngasih fakir miskin makan 40 orang. Masya Allah. Pahalanya tuh bu. Pak, pernah ditawarin kopi nggak sama ibu-ibu? Enggak. Masya Allah. Bikin sendiri. Ini yang terjadi biasanya kalau pengantin baru, masya Allah. Dek, gue pengen ikuti. Oh siap ya. Agus saya memis, api saya pahit. Agus saya ketol, api saya encer. Itu terjadi biasanya pengantin baru. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Awas pengantin baru, hati-hati. Jangan ikutin aturan ini. Setahun, 2 tahun ya, giliran masih pengantin baru. Jalan ke warung, ke Selandung. Aduh. Pulang-pulang, kenapa dek? Kakinya kesandung batu tadi ya. Nah, langsung diambil obat merah, duduk, dilus-lus kakinya, masya Allah. Giliran kak wo tahun 3 tahun ngeda anak saya wo, ya jenonya ala pas setu kena batu, bak pos kuris matoman, bak malah jumate, betul. Ini pekerjaan siapa pak? Kerjaan bapak-bapak. Makanya bagaimana kita ini bisa menjalin rumah tangga yang bahagia tadi, sakinah, mawaddah, warahmah, saling mengerti, saling mencintai. Kalau ada suami ibu-ibu udah jam Allahu Akbar subuh, as-salatu khairum minan naum, salat subuh, masih tidur dibangunin. Kalau masih tidur biarin aja. Jam 6, jam 7 waktunya yang ngantor-ngantor, yang keladang-keladang, ya, yang jadi pejabat dan sebagai semua kerja masih tidur biarin aja, dikipasin aja, lama-lama ninggal. Iya, karena kalau diladenin mah ribut biasanya rumah tangga itu pak bu, masya Allah. Ya, jadi bagaimana caranya mempertahankan keutuhan rumah tangga? Hati-hati pengantin baru. Jangan cuma cintanya sehari 2 hari, ada abangku, ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang. Naudzubillahi min zalik. Yang selanjutnya masalah pernikahan. Ini hati-hati, tapi pun mohon maaf kepada mertua dari masing-masing pengantin. Jangan suka ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Ini terkadang. Wah, kalau namanya minah misal, pak kejong meno, mak kajo lagi, mobil nak dijual, kerjaan bedok lagi, gawina pedom derani, aduh menurut saya bakal gawah. Nah, ini calon mertua penghuni neraka. Ada yang kayak gitu di sini ada bu? Masya Allah, ada terus. Ya. Yang terbaik adalah doakan anak-anaknya, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bu, hai ketawa aja ibu-ibu. Ibu-ibu ini kalau pesta tadi yang saya sampaikan, pagi-pagi sudah mulai dandan,
acara mah masih lama, sampai suami sarapannya di tempat pesta. Buka tudung saji, bedok sarapan nah, minah, yayainya lagi pupokan, bedok sarapan pagi-pagi, gelapa, nanti selang diudakan mengan. Nah, sampai suami mau makan gak ada sarapan, karena sibuk ngurusin bedak. Buat siapa bedaknya? Buat orang lain, bukan buat suami. Kalau kondangan, kalau ke pasar mau menornya udzubillah. Giliran tidur sama suami bawa autan ya Pak ya? Iya. Gimana suami mau betah di rumah? Ketika tiba di siang hari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan zuhur, masih sibuk. Ada yang joget di panggung, ada yang masih ngobrol. Bu, ternyata panggilan yang tidak ada panggilan yang terpenting melainkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini dipanggil melalui azan oleh Allah, nggak mau datang, tunggu saja. Nanti dipanggil dengan Allah dengan kalimat bukan azan lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mumpung masih sehat, mumpung masih cantik, walaupun cantiknya tahun 95, mumpung masih gagah, uang banyak, semua digunakan untuk ibadah. Mumpung masih hidup, karena sudah mati mah ya Allah Pak, gak ada gunanya lagi. Yang selanjutnya saya akan sampaikan Pak, nanti kalau pengantin ini Allah anugerahkan yang namanya anak, putra putri solehah, macam-macam. Ini udah ada rencana belum pengantin? Kira-kira mau punya anak berapa? Malam Kamis saya ngisi tausiah di daerah Panjang. Saya tanya, kata saya pengantin mau punya anak berapa? Mau punya anak 11 katanya. Mau jadi ke-11? Nggak apa-apa. Ada pepatah tuh macam-macam. Katanya banyak anak banyak rezeki. Tapi kalau zaman sekarang banyak anak banyak jajan banyak cucian. Gitu. Ya, berapapun yang Allah anugerahkan, yang Allah titipkan, terima dengan ikhlas, urus dengan benar, karena anak adalah titipan Allah. Nih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan sampai ada yang udah bau minyak wangi, bau tanah, ya Allah, sudah amat. Anak-anaknya sudah dewasa, ya, anak-anaknya sudah remaja, tolong didik dengan baik. Pondasikan anak-anak kita dengan ilmu agama. Tragis Bu, Masya Allah. Dulu kurang lebih 4 tahun yang lalu saya pernah buka usaha rumah makan di Bandar Lampung. Terus ada polisi yang makan, Mas orang mana? Orang Jabung. Bener orang Jabung? Iya, ada yang orang Jabung yang mau buka rumah makan. Pak, saya waktunya begal, waktunya buka rumah makan. Saya gituin aja, itu polisi demi Allah, saya nggak bohong. Itu di Kalibalok saya buka, masih hidup orang sampai sekarang. Makanya kalau saya ketemu di jalan, oh, orang ini yang hina-hina Jabung. Nggak boleh seperti itu. Kata saya sampaikan sampai sekarang, Jabung itu bagaikan durian, dari luarnya seram, setelah masuk Masya Allah, subhanallah. Lihat ibu-ibunya aja ya, kalau pengajian rapi, seragam, waktunya misalkan seragamnya merah-merah semua walaupun belum lunas ya. Iya, kalau pengajian pada bawa tas, saya kira isinya Al-Quran, Yasin, kitab, ternyata buat masukin kue kalau ada sisa. Masya Allah, itu pegawai ibu-ibu. Duh, gawat. Makanya hati-hati tuan rumah, kalau udah cukup dikeluarin udah simpen aja, bawain saya ke Bandar Lampung. Bercanda. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun caranya segala sesuatu pakai ilmu Pak. Rumah tangga yang harmonis pakai ilmu, bisnis yang lancar pakai ilmu, nanam pun pakai ilmu. Betul ya? Kalau orang nanam jagung, dilobangin, kasih jagungnya nggak ditutup, nggak dipupuk, kira-kira jadi nggak Pak? Nggak bakal jadi. Tapi kalau nanam jagung, dilobangin, dikasih benihnya, ditutup, udah itu dikasih pupuk dan lain sebagainya, ya kan, sampai panen hasil. Begitupun bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, jangan bisa bikinnya doang, anaknya udah gede nggak dikasih bekal ilmu. Karena anak itu bagaimanapun adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dimintai pertanggungjawabannya.
Bu, masih semangat ibu-ibu mah. Abis ini kita makan gak ini Pak? Mie lapar dari Bandar Lampung we. Enggak bercanda. Anak 1, 2, 3 selosin bukan masalah bagaimana ngurusnya. Allah itu ngasih rezeki, Allah itu manusia itu ciptaan Allah. Nggak mungkin Allah menelantarkan. Yang terpenting bagi bapak-bapak ibu-ibu adalah didik anak-anak dengan baik. Lihat anak-anak zaman sekarang, nggak SD, nggak SMP, nggak SMA, apalagi yang SMA. Gayanya abis. Sampai orang tua mah kadang bela-belain untuk beli hand, untuk beli mod. Buat ibadah apa buat gaya? Saya mau tanya. Buat gaya. Buat gaya coba. Waktunya maghrib, boro-boro mau sholat, naik motor kencang-kencang. Ada tiang listrik tombur, gitu. Pas lewat rumah nenek-nenek, nenek-nenek lagi sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati, karena kaget dengar motor tadi, dia kan, jadi rubah dia. Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha wa Honda jadinya kan. Anak-anak zaman sekarang Masya Allah, kalau kita nggak bekali dengan iman Bu, ngerusak. Terserah saya mau diundang lagi mau enggak, saya kalau ceramah gitu. Ada anak, setahu saya Pak, semenjak saya tahu lahir dari sejak sekarang ini, yang namanya orang pakai anting itu perempuan, antingnya emas. Zaman sekarang anak laki-laki remaja-remaja kita ada yang pakai anting, mending anting emas mah antingnya kawat dibengkokin karatan taruh di sini. Lihat anak-anak kita Pak, kalau kita bekali dengan ilmu agama. Misalkan namanya Tony, maaf kalau ada namanya Tony, ini contoh. Tony, apa enak? Beli ke apa aku? Wih, apa aja main-main terusnya lagi main game. Coba. Tapi kalau dibekali dengan agama, melawan orang tua, jangankan melawan, berkata ah saja, neraka tempatnya. Dipanggil, Tony, iya ya, beli kayak kuku, siap ya, lapah yang beli kuku. Walaupun sisanya diambil buat jajan. Jadi romantika dalam kehidupan ini sangat sungguh luar biasa zaman sekarang Pak, sudah akhirus zaman. Kalau kita punya anak nggak kita bekali dengan ilmu agama, itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan, karena apa? Kalau mau hidupnya bahagia di dunia, pelajari ilmu dunia. Kalau mau bahagia di akhirat, pelajari ilmu akhirat. Kalau mau selamat bahagia dunia akhirat, pelajari kedua-duanya. Ngaji ayo, sekolah ayo, kursus ayo, jangan ini mah terkadang ironis zaman sekarang. Ngaji mah, bani kumah ngaji, buyo mah, oh yaudah. Coba kalau giliran sekolah, bak di kemas sekolah, nya kedu bayaran, la ilaha illallah. Urusan dunia. Tapi kalau urusan bak di kemas yang sakit tengah mah, oh ya deh. Terkadang bapaknya ibunya jadi kawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat maghrib. Den, nama anaknya Udin contoh. Bapaknya lagi nonton TV sama emaknya, dengan sinetron, ya. Bani kemala pas mayang netipai maknya nonton TV Pak ya, nonton TV. Malah dikawanin, ya Allah ya Rabbi Karim. Karena belum terasa nanti Pak, kalau kita sudah meninggal istiad alias mati, di hadapan Allah kita ditanyakan bagaimana kita cara mendidik anak, bagaimana anak itu dibesarkan dan lain sebagainya. Apa mau kita jawab? Harapan kita kan kalau anak kita masih hidup, kita masih hidup, minimal kalau kita sakaratul maut, anak kita bisa dampingin. Kita ngap-ngapan mau sakaratul maut, karena orang sakaratul maut itu Pak, Bu, ya Allah, rasa sakitnya bagaikan pedang yang ditebaskan ke badan kita sebanyak 1000 kali. Ada satu hadis lagi yang mengatakan 100 kali di tempat yang sama. Ada hadis yang mengatakan lagi bagaikan hewan yang dikuliti, kulitnya hidup-hidup. Itu orang sakaratul maut. Harapan kita punya anak 3, namanya Udin, Ucup sama Rizky misalkan. Misal anak pertama datang, ya ikutin Yahya, la ilaha illallah. Anak kedua datang,
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Anak yang ketiga datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Anak yang dididik dengan ilmu agama dan ilmu-ilmu umum lainnya. Coba kalau anak yang durhaka nggak tahu diri mah, ya aduh gelum hati ya, dan pikir-pikir ke sabah sewat bakuk nyak pewaris. Nunggu mobil aman nyak saya ngurus kok. Aduh gelu ikhlas ke gawas saya bagus ditinggal nah. Alhamdulillahimin. Tuh ya, jadi ngajinya itu jangan ketawa aja, pikirin juga, dilaksanakan. Terus jangan terus-terus aja, bapak-bapaknya lapar. Yang selanjutnya Pak, ada 4 macam yang harus disegerakan. Yang pertama, kalau ada tamu cepat-cepat bikinin air minum. Lamun zaman tanah mawat, lamun buat tamu tok assalamualaikum, waalaikumsalam, oh ini ku bimilah, mujang kabar kamu sihat, anakmu sihat, coba di ngobrol sampai 1 jam air putih aja nggak keluar. Ya nggak boleh ya. Jadi yang pertama, kalau ada tamu segera cepat-cepat disuguhin, karena tamu itu membawa berkah. Yang kedua, kalau punya hutang cepat-cepat dibayar. Kalau zaman sekarang nggak, giliran ngutangnya Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya itu lumpanya aja ya iba, nah lagi buat urusan nyampai duit 1 juta. Oh ya, kasih dibantu karena kasihan. Giliran ditagih, ditelepon gak diangkat, SMS gak dibales, samperin rumahnya tidur, pura-pura tidur. Giliran anak dijadiin landasan. Nah, lamun mama simin, ada nama Mbak Simin contoh. Lamun buat mama simin katong cawa kapak lagi luah, lagi medok misalkan, datang mama simin tok assalamualaikum, waalaikumsalam, po ayah mulah cawa ayah, cawa kena ayah medok. Nah, kan anak kecil mah jujur Pak ya. Jadi kalau punya hutang cepat-cepat dibayar. Hati-hati, jangankan banyak, sedikitnya saja. Kita punya hutang nggak bisa kita masuk surga kalau belum lunas di dunia. Belum lunas di dunia, kalau yang dihutangin belum ikhlas, dituntut di neraka di akhirat. Hati-hati, itu masalah hutang. Yang ketiga, kalau ada orang mati cepat-cepat dikubur. Tapi kalau bapak-bapak masih hidup jangan cepat-cepat dikubur ya Bu ya, ya ngamuk nanti. Kalau ada orang mati cepat-cepat dikubur. Sedikit saya cerita Pak, kalau di sini nggak tahu kebiasaannya seperti apa. Saya di Kemiling itu ada Pak. Jadi jam 10 kami orang rombongan dari pesantren datang. Mana jenazahnya? Oh masih dimandiin. Sampai jam 11 baru datang. Ini laki-laki, mayatnya laki-laki ya. Kepalanya ke selatan, kepalanya ke barat, kakinya ke selatan. Ada lagi ustadz yang dari pojok ngomong, oh salah. Kalau mayatnya laki-laki, kepalanya kakinya ke selatan, kepalanya yang ke barat, kebalikannya. Harus kata saya, Pak Ustadz maaf, bukannya menggurui, bukannya mempelajari. Mayit mah mau dibulak balik kayak mana aja nurut, nggak ada protes. Betul Pak? Iya. Jangan sampai kita jadi problem gara-gara rubah-rubah mayit. Mau dilempar juga mayit mah diam, ya kan? Iya. Akhirnya dipanggil anaknya, ini bapak kamu, iya. Bagaimana posisinya? Oh posisinya gimana ngikut umumnya aja, udah disolatin, selesai. Jangan ribut-ribut. Pokoknya mana yang sudah menjadi tetua, itulah yang kita ajarkan. Sama malam hari ini nih, yang katanya kita adat Lampung namanya manyawe, silaturahmi antara mempelai pria datang ke rumah mempelai wanita. Nah dengan silaturahmi ini Pak, Masya Allah, tadi tuh salam-salaman tuh Pak, sebelum salaman aja dosa-dosa kita ini digugurin. Jadi jangankan sebentar, jangankan lama, sebentarnya aja kita berjabatan tangan, bersalaman, itu dosa-dosa